tapi yang punya daya orang Aceh. Ustaz Somad ceramah di daerah kami, Ma'had Fahmus Salam Aziziyah, orang Aceh yang punya. Orang Aceh punya daya di Aceh biasa, tapi orang Aceh punya daya di luar Aceh luar biasa. Ke depan bermimpi Abdul Somad akan ada daya di Papua yang didirikan oleh alumni daya Syekh Hasan Krongkali. Takbir. Ini Somad nih ngawur ini. Gimana orang Aceh buat daya di Papua? Saya pun ceramah di Fak-Fak. Ada kabupaten namanya Fak-Fak, tapi jangan pakai bahasa Inggris. Kabupaten Fak-Fak. Sampai di sana saya dibawa ke raja. Ada raja-raja, ada pula kabupaten namanya Raja Ampat. Raja Ampat, ya rajanya 4 orang. Tapi di Fak-Fak rajanya banyak. Salah satu raja saya dibawa. Ustaz Somad, kita akan jumpa Tuan Raja. Oke, saya pun jumpa Tuan Raja. Tuan Raja membuka lemari. Dari dalam lemari dia keluarkan buku bersampul kulit rusa. Sampul kulit rusa, isinya di dalam buku dari kulit kain. Pokoknya kulit-kulit semua. Begitu dibuka, saya tanya, Al-Quran tulis tangan. Saya tanya, ini dari mana? Ini dari Samudra Pasai. Di mana itu? Aceh. Ternyata orang Aceh yang membawa Islam ke Papua. Saya aja naik pesawat capek baru sampai. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat ke Sulawesi. Dari Sulawesi naik pesawat ke Sorong. Dari Sorong naik pesawat. Pokoknya sampai capek naik pesawat. Dulu waktu saya kecil, setiap nengok pesawat lewat, pesawat. Ya Allah, nanti kalau udah besar naik pesawat, ya Allah. Sampai sekarang naik pesawat gak turun-turun. Sekarang saja naik pesawat ke Papua jauh, 8 jam lebih. Itu perjalanan dari Aceh ke Papua sama dengan dari Aceh ke Jeddah. Coba nanti buka peta, ukur Aceh Papua, Aceh Jeddah, sama-sama 1 jengkal, sama jauhnya, luar biasa. Begitu hebatnya ulama dari Samudra Pasai berdakwah, membawa Al-Quran ditulis di kulit kayu, disampul dengan kulit rusa sampai ke negeri bernama Papua. Artinya apa? Mereka berdakwah bukan karena diundang pemerintah kabupaten kota. Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Naik kapal laut, naik kapal kayu, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya sampai ke timur Indonesia. Begitulah hebatnya ulama-ulama dulu. Maka kita ingin akan lahir ulama-ulama penerus Syekh Hasan Krongkali yang akan mendakwahkan Islam. Tapi sekarang ternyata orang Aceh dakwahnya lebih canggih. Ustaz Somad ceramahnya dari kampung ke kampung, dari daya ke daya. Tapi kawan-kawan yang lain, Dr. Amri Fanmi ceramahnya kemana? Ke Finlandia. Ceramahnya kemana? Ke Inggris dan Belanda. Level internasional. Ke depan saya ingin santriwan santriwati ini akan berdakwah ke Amerika, ke Inggris, ke New Zealand. Maka Islam akan menebar ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang takut nanti kalau ustaznya dari Aceh bawa rencong masuk Islam. Tidak, saudaraku, mereka penuh dengan kelembutan, mereka penuh dengan samahah, kelapangan dada. Yang ditebarkannya adalah Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam adalah kedamaian. Islam peace, damai. Islam adalah mengangkat tangan, memberikan bantuan kepada yang susah. At'imut ta'am, yang lapar kasih makanan. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Wasallu wan nasu niyam,
ucapkan salat malam ketika orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bi salam, masuk ke dalam surga dalam keadaan salamun qaulan mir rabbir rahim. Inilah generasi yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang kedua. Kita lanjutkan ketiga. Lanjut. Sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai azan maghrib. Azan maghrib sekarang jam berapa? Jam 6.30. Masih ada waktu 15 menit lagi. Lalu wuduknya kapan? Wuduk yang tadi ditahan-tahan aja. Sampai biru mukanya nahan kentut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, refleksi dari Isra Mi'raj seimbang antara ilmu agama dengan ilmu sains dan teknologi dengan banyak membaca dan memahami kitab-kitab. Yang kedua, refleksi dari Isra Mi'raj menjawab tantangan umat, jangan sampai masjidnya ramai tapi tidak ada sholat berjamaah. Yang ketiga, apa dia? Bahwa Isra Mi'raj bercerita tentang yang tidak dilihat oleh mata. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Yang diperlihatkan bukan linuriyahu min ayat kursi, linuriyahu min ayat fi suratil Fatihah, tidak. Tapi yang diperlihatkan Allah adalah linuriyahu min ayatina. Ini yang ketiga. Ada ayat-ayat, tanda-tanda yang dulu dilihat Nabi terwujud zaman sekarang. Apa yang dilihat Nabi ketika itu? Nabi melihat ada orang makan sampai perutnya sebesar rumah. Kira-kira kalau perut, tolong yang perutnya besar jangan tersinggung. Sampai perut sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya itu orang yang perutnya sampai sebesar rumah itu siapa? Itulah orang yang makan haram. Makannya tetap nasi, makannya tetap ayam, tapi uang yang dibelikan adalah uang riswah, uang sogok. Hadisnya dibacakan pagi, petang, siang, malam. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menyogok makan haram, yang terima sogok makan haram. Tapi sekarang orang mau masuk kerja sogok, mau masuk universitas biar lulus sogok, mau lulus PNS, ASN, BUMN sogok, mau jadi anggota dewan saya tak ada bilang ya. Sogoknya dengan apa? Sembako. Sogoknya dengan apa? Kalau ada yang ngasih tahu kalender. Sogoknya dengan apa? Kain sarung. Sogoknya dengan apa? Kira-kira nanti menjelang 17 April kalau ada yang ngasih sogok, mau ngambil apa enggak? Yang bilang mau jujur, yang bilang enggak karena belum dapat. Ustaz Somad ngambil, saya ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Umat sudah silakan bagi-bagi sembako, ambil gulanya, ambil minyaknya, ambil, tapi serahkan ke panti asuhan. Setuju? Tak sama kuat suaranya. Yang pertama, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil, serahkan ke panti asuhan. Ambil beras, ambil gula, ambil minyak, ambil sembako yang dibagi-bagi, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum, Bapak Ketua Panti Asuhan. Ya, berapa orang anak yatim? Ada 100 orang. Keluarkan, saya mau kasih mereka sembako. Berapa orang? 5 orang aja. Sedikit. Jangan dimakan. Karena kalau dimakan berarti kita makan haram. Begitu juga kalau dia ngasih duit. Saya sembako nggak mau, beras nggak mau, duit nggak mau. Jadi uangkan aja. Sekarang sedang ada sedekah musiman 5 tahun sekali.
Ini Abdul Somad ini galak, garang, keras karena belum dapat ini, betul. Kalau udah dapat pasti mulut susah bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita ambil uang 500.000, diambil duitnya dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras dimasak jadi nasi, disuap oleh anak-anak kita yang tulus, anak yang hijau, wajahnya tak berdosa, matanya terang bercahaya. Betapa jahatnya bapak dan ibu yang menyuapkan makanan haram ke anak-anak kita. Ibu, jangan kasih anakmu makan haram, susah mereka menghafal Al-Quran. Jangan kasih anak makan haram, karena terhijab mereka dengan kebaikan. Kalau ada anak susah ngapal, anak susah dapat pelajaran, anak susah bangun tahajud, yang salah anaknya atau bapak ibunya yang ngasih makan haram? Masih mau juga lagi memberikan yang haram-haram. Cukuplah yang sudah-sudah. Di masa akan datang jangan. Jadi kalau ada yang ngasih Pak Ustadz, ambil saja, serahkan ke pembangunan masjid, serahkan ke pembangunan. Kalau nggak mau ngambil, bagus. Saya nggak mau ngambil Pak Ustadz. Kenapa? Isinya 2.500. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguji emas dengan api. Gali tanah, dapat batu hitam, bakar dengan api. Kalau meleleh dia, berarti dia emas. Bakar dengan api, tidak meleleh-meleleh, hitam aja, berarti batu gilingan. Menguji batu dengan api, menguji orang dengan uang. Teman-teman, kalau kita mau tes dia jujur apa tidak, ujilah dengan uang. Ambil permen karet, ikat pakai benang, letakkan di jalan, sembunyi. Hidupkan kamera. Kalau dia tengok kiri kanan tak ada. Sebelum diambil tarik dulu. Tapi jangan dipakai lagi karena soal udah bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguji orang dengan uang. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai kita tergoda makan haram. Disuaplah nasi, anak-anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang terjadi? Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam badan, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Setetes darah berubah menjadi daging, daging menjadi neraka jahanam. Pagi petang siang malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betapa kita malunya di hadapan Allah, ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal 20 saja. Rupanya yang 30 haram, mata haram, telinga haram, otak haram, bibir haram. Yang halal kuku aja. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan pernah kau suapkan makanan haram kepada anak-anakmu. Kenapa anak-anak ini mau sekolah ke Daya? Kenapa mereka sabar mendengarkan ceramah? Saya yakin dan percaya pasti anak-anak ini diberi makanan halal oleh ibu bapaknya. Amin. Saya sudah diberi sorban, tulisan sorbannya Ma'had Darul Ihsan, Yayasan Darul Ihsan. Berarti saya sudah resmi menjadi keluarga besar Darul Ihsan. Nanti seluruh orang Darul Ihsan berbaris mau digiring masuk ke dalam surga, tidak pakai transit ke neraka, langsung saja masuk ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkelompok-kelompok ke dalam surga. Zumara artinya berkelompok, berjamaah. Ternyata masuk surga itu pakai jamaah. Jamaah yang ke-100, Yayasan Darul Ihsan Syekh Hasan Krongkali.
masuk. Yang pertama masuk ketua yayasan. Habis itu sekretaris, bendahara, security, santriwan, santriwati, majelis guru, abu, abi, tengku, wali murid, wali kelas masuk semua. Yang pernah di yayasan, yang pernah di daya, yang nggak tamat pun masuk juga. Cuman yang lambat bayar uang sekolah itu agak lambat masuknya. Pas sudah masuk semua, tiba-tiba datang Abdul Somad dari belakang. Ditanya sama malaikat, dari mana? Dari Riau, salah masuk. Tapi saya pernah ceramah sekali dan dikasih sorban, masuk. Itulah gunanya mendekatkan diri dengan orang-orang soleh. Sebelum berceramah di hadapan santriwan santriwati Darul Ihsan, Abdul Somad duluan berziarah ke makam Syekh Tengku Muhammad Hasan Kerongkali Al-Falaki. Apa yang Ustaz baca tadi di sana? Fatihah 1 kali, Qul Huwallah 11 kali, Qul A'udzu Falaq sekali, Qul A'udzu Binnas sekali. Habis itu saya baca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku. Fatihah sekali, Qul Huwallah 11 kali, A'udzu Falaq sekali, wa Binnas sekali, kepada Al-Alimul Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasan Kerongkali. Sampailah ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu, Allahumma ij'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Itu yang saya lakukan sekarang. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, akan ada anak dari Banda Aceh ke Riau, dan mereka juga akan melakukan yang sama. Mereka akan ziarah ke makam Abdul Somad. Itu yang kita inginkan. Sebagaimana dulu kita berbuat baik kepada ulama, akan datang, akan ada anak bangsa yang juga akan berziarah ke makam engkau. Berbuat baik dibalas baik, berbuat buruk, na'udzubillah, keburukan juga akan datang. Apa enaknya jadi ustaz itu? Tak ada. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Selesai. Tapi yang akan menjadi kebanggaan adalah ini santriwan santriwati pasti ingat ketika mereka nanti datang ke Pekanbaru, entah mengunjungi masyarakat Aceh di Riau, atau mereka sekedar jalan-jalan saja, atau mereka ada kunjungan studi banding, atau mereka berziarah melihat pesantren, atau mereka mengunjungi istana Siak Serindrapura, mereka tak akan lupa mana makam Abdul Somad. Ketika itu mereka bacakan Al-Fatihah, menetes macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Apa artinya? Silaturahim kita hari ini tidak putus, silaturahim kita sampai ke alam barzakh. Apakah mau anak-anakku mengirimkan Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad? Jangan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman karena harta, sama-sama kaya, yang satu miskin, yang satu kaya. Apakah enak berteman dengan orang berada saat kita tidak ada? Tak enak. Berteman karena ada kuasa, satu kantor, sama-sama punya jabatan, tiba-tiba kita pensiun, dia masih aktif, sudah tidak enak. Batuknya aja udah beda. Batuk orang-orang yang aktif, batuk kita, oh, sudah lain saudaraku. Tapi kalau bersaudara karena Allah, Abdul Somad datang ke Aceh, persahabatan Abdul Somad dengan Tengku Fadil Rahmi, persahabatan Abdul Somad dengan Tengku Dr. Amri Fanmi, persahabatan Abdul Somad dengan Tuan Haji Musannif SE, persahabatan yang bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena jabatan, bukan karena suku. Abdul Somad Melayu Riau, ini bumi Nanglo Aceh Darussalam. Persahabatan kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan kelahi, jangan sumpah serapah, apalagi hanya karena pilpres, pileg dan pilkada, apalagi karena pilkabin. Karena semua ini akan berakhir tak lama, 17
April berakhir, mana yang suka caci maki, sumpah serapah? Semua berakhir, semuanya akan tetap bersaudara, bersalam-salaman. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Abdul Somad akan pergi, tapi mereka tidak akan pernah lupa. Abdul Somad meninggalkan Daya, tapi kita tak akan pernah berpisah, karena kita tetap saling doakan. Nanti sholat maghrib di masjid, jangan lupa doakan Ustaz Abdul Somad, doakan Tengku Fadil Rahmi, doakan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. 75 menit sudah saya ceramah. Apa nama judulnya? Kultum, kuliah 75 menit. Berapa yang disampaikannya tadi? 3. Apa yang 3 itu? Tanya sama kameramen. Berapa tiang-tiang kamera di belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari mulai yang kamera bersorban sampai yang bersarung ada semua. Luar biasa ceramah hari ini, direkam. Kamera pakai tutup apa pun ada. Biasa ceramah Abdul Somad di Daya Darul Ihsan, Syekh Hasan Kurungkali direkam dan akan ditonton. Tinggal tulis saja nanti di YouTube Somad Syekh Kurungkali, enter, langsung dapat ceramahnya. Dengar baik-baik. Mungkin sekarang kurang begitu fokus karena hujan, tapi nanti ketika sedang duduk dengar baik-baik, ada pelajaran. Ambil yang baik, buang yang buruk. Khusma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis penuh berkah ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan santriwan santriwati kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma izzat Islam wal muslimin. Kuatkan Islam dan umat Islam ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami innatai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.